data-data itu kita presentasikan sama calon klien kita, kita juga harus, ini urgent loh, kamu harus punya loh gitu kan. Nah, kenapa sih Bapak Ibu harus punya sekarang? Ini mungkin ada beberapa skrip ya teman-teman ya. Pak, Bu, melihat data yang sudah saya sampaikan, seberapa besar sih dampak keuangan yang muncul ketika seseorang kena sakit kritis? Setelah kita sajikan data, kita ajak ngobrol gitu kan, data-data yang itu, kita tanya aja sama mereka, banyak bertanya, supaya mereka juga jangan kita ngoceh mulu gitu kan, kita ajak mereka berpikir. Ketika mereka sudah, oh iya ya Bu Artia, oh iya Teh Artia, kayaknya besar deh gitu kan. Nah, Pak, Bu, apa yang kira-kira telah kita persiapkan untuk itu? Saya tahu Bapak Ibu sudah punya Black Card. Saya tahu Bapak Ibu misalnya dia punya asuransi lain yang misalnya BPJS. Saya merasa cukup dengan BPJS, ya udah nggak ada masalah. Tapi Black Card dan BPJS hanya membiayai apa yang ada di kwitansi rumah sakit. Sedangkan jika orang kena sakit kritis, sesuai dengan fenomena gunung es, tadi ada biaya-biaya yang tidak biayai. Kemarin saya ada rekan saya yang bilang gini, jadi beliau itu datang prospek salah satu dokter, terus beliau ngomong gini, oh ini angioplasi itu 10% ya, maksimal 200 juta ya gitu kan. Ini mah kecil, soalnya angioplasi itu biayanya besar sekian. Jadi kita bisa bilang sama dia, Pak, kalau biaya angioplasi biarlah Black Card yang bayarin. Tapi sakit PCA ini itu membayar kalau Bapak kena angioplasti dan sudah dibayar oleh rumah sakit. Ini angioplasti, kalau Bapak misalnya kena angioplasti, apakah Bapak bisa bekerja seperti biasa? Pasti Bapak butuh pemulihan ya Pak ya. Nah, PCA ini mendampingi Black Card untuk kalau ada sakit-sakit yang sudah dibayar Black Card, kita bayar biaya-biaya yang tidak di-cover di tagihan rumah sakit. Jadi kalau saya suka bilang gini ya, kalau asuransi kesehatan uangnya buat rumah sakit, asuransi sakit kritis uangnya buat kita sendiri, asuransi jiwa uangnya buat keluarga. Jadi sama-sama uang, cuman beda ini aja, peruntukannya aja. Apa yang kira-kira telah kita persiapkan untuk itu? Jika kita ingin mempersiapkan dana standby 1 miliar, Bapak Ibu mau siapin sendiri atau mau sama-sama gitu kan? Pak Ibu, kalau jika ada program yang membantu kita mempersiapkan dana standby 1 miliar bersama-sama, hanya cukup dengan total 20% plan basic atau 35% dari 1 miliar, ini di usia 35 ya. Bapak mau milih itu atau Bapak mau milih persiapkan sendiri aja Pak, dana 1 miliarnya sendirian. Bapak Ibu mau pilih yang mana gitu kan. Nah biasanya kemarin saya udah coba nih ya mendingannya cuma 20% aja, artinya maksimal 35 daripada kita harus nyiapin 1 miliar. Kalaupun kita harus nyiapin 1 miliar, Bapak Ibu kira-kira mau setornya berapa per bulan? Bisa sih 1 juta, oh iya berarti malam Lailatul Qadar ya Bapak Ibu ya, 1000 bulan baru dapat tuh 1 miliar. Sedangkan yang namanya sakit kritis kita nggak pernah tahu kapan kejadian, gitu kan. Pak Bu, asuransi hanya bisa dimiliki jika kita memiliki 3 faktor sekaligus, yaitu usia, kesehatan, dan uang. Saat ini Bapak Ibu alhamdulillahnya memiliki ketiga faktor tersebut, dan jika Bapak Ibu ikut program ini saat ini, Bapak Ibu berkesempatan mendapatkan promo senilai 5-10%. Jadi buat urgensitasnya, oh ya lo dapat cashback gitu. Sekarang kan ada ya di PCA, dan tentunya kontribusi yang lebih murah karena seiring bertambahnya usia maka kontribusi akan semakin besar. Nah teman-teman, tadi juga saya ada nasabah, jadi saya kirim ebook saya, dia bilang gini, Teh Arti katanya, ini ya kalau ada produk baru tuh pasti aja ada produk baru, tiap tahun ada produk baru. Itu kata teman saya, ngapain sih kamu nambah-nambah asuransi gitu kan? Udah punya gitu, udah cukup asuransi mah nggak usah ditambah-tambah. Sedangkan saya tahu, jadi si nasabah saya ini dan temannya itu pernah mengajukan, cuman yang sekarang jadi nasabah prioritas saya di ACC. Nah si temannya ini yang manas-manasin, udah nggak usah nambahin lagi asuransi gitu, cukup segitu aja, padahal belum sesuai kebutuhannya. Dia bilang, ngapain ikutan asuransi? Saya cuma bilang gini, Pak, misalnya sebut aja namanya Bapak Ali ya, yang manas ini si Bapak Budi. Bapak Budi ini orangnya kaya banget teman-teman, dan pernah mengajukan itu waktu 2017 ke saya itu hampir 1 miliar preminya, tapi dia sudah ada bocor jantung. Saya bilang gini, Pak tolong bilang ke Bapak Budi ya, Bapak boleh forward karena kita udah sama-sama kenal produk asuransi. Saya tahu Pak Budi banyak uang. Sekarang pertanyaannya, kalau Pak Budi ngajuin PCA sekarang, kira-kira Pak Budi bisa nggak dapetnya? Terus dia langsung tahu, oh iya. Nah Bapak, asuransi
asuransi ini hanya bisa sebanyak apapun uang Bapak. Kalau Bapak tidak punya dua faktor yang lain, usia dan kesehatan, Bapak belum tentu bisa punya produk ini gitu kan. Hanya produk keuangan ini yang bisa dimilikinya kalau kita punya 3 faktor sekaligus. Makanya Pak, kita nggak pernah tahu ya besok ada apa. Yuk kita dari sekarang aja, dan supaya kontribusinya makin lama kan akan makin besar gitu kan. Nah, yang pertanyaan selanjutnya, iya Bu, saya kan udah punya produk yang lama, kenapa sih harus nambahin lagi gitu kan, Pro-Critical Amanah? Apalagi kan mungkin teman-teman di sini pasti kemarin-kemarin udah ada yang jual mungkin produk-produk lama ya, kenapa sih harus Pro-Critical Amanah gitu kan? Yang pertama adalah, Bapak Ibu, ketika mereka udah setuju ya, bahwa oh iya ya penting ya mempersiapkan dana standby untuk sakit kritis yang nanti ini peruntukannya untuk ini, udah mereka setuju, Bapak Ibu kita udah setuju ya pentingnya mempersiapkan dana standby untuk sakit kritis ini. Dan kalau kita bicara piramida perencanaan keuangan, dana standby sakit kritis ini merupakan salah satu bagian dari piramida perencanaan keuangan yang ada di tahap 2. Teman-teman bisa lihat ya, manajemen risiko, proteksi diri dan aset. Tapi Bapak Ibu saya mau tanya nih, jika ada satu produk yang langsung ada di 3-4 stage piramida perencanaan keuangan, bukan hanya berfungsi sebagai manajemen risiko, menurut Bapak Ibu produk ini bagus atau bagus banget. Nah teman-teman, kalau misalnya ada satu produk, menurut teman-teman ya, bukan hanya ngomong level manajemen risiko, tapi dia berfungsi di 3-4 stage perencanaan keuangan, menurut teman-teman produk ini bagus atau bagus banget? Kalau bagus 1, kalau bagus banget 2. Boleh dong responnya di kolom chat teman-teman. Yes, betul. Bagus banget. Dan teman-teman, PCA Plus kita itu ada di 3-4 stage. Nanti saya jelasin ya. Supaya saya makin cinta. Begitu saya makin belajar tuh saya makin cinta. Pertama ada di stage manajemen resiko. Kedua ada di stage investasi dan tujuan keuangan masa depan. Ketiga ada di stage dana pensiun dan hari tua dan passive income. Dan keempat ada di stage distribusi kekayaan dan warisan. Kenapa sih harus PCA Plus gitu kan? PCA Plus, atau misalnya saya kemarin sih selalu presentasi PCA Plus dulu ya. Baru ketika mereka ada ininya baru saya masuk ke basic. Jadi saya pribadi selalu mulai dari PCA Plus gitu kan. Nah, ini ada Bapak Dilan usia 35 tahun ingin membeli, kalau tadi kata Kak Ira, Opa Dilan gitu kan, ingin membeli Pro-Critical Amanah Plan Plus 1 miliar. Nah ini ya, kita udah bisa bikin sendiri kan. Kalau 35 kita ambil 10 tahun. Kalau saya sih kemarin sharing sama nasabah saya 10-15 tahun. Selain kontribusinya untuk mereka mungkin mereka bisa bilang oke lah gitu ya. Terus ini juga karena kita ada pembebasan premi ya teman-teman ya. Kalau 10-15 tahun tuh kita udah bisa nyicilnya agak panjang dan itu lebih terasa daripada 5 tahun. Bayar 5 tahun tiba-tiba nauzubillah di tahun ke-6 kena ya. Tapi itu balik lagi ke gimana teman-teman maunya seperti apa ya, dan preferensi dari nasabahnya. Ini contoh 10 tahun. Nah ini saya nggak akan cerita produk, tapi kita sama-sama tahu ini manfaat yang akan didapatkan kalau misalnya kita punya plan plus. Ya ada stop bayar, mulai dari tahap awal loh, ada angioplasti, tambahan 10%, zakat kritis stadium awal 250 juta, 25%, santunan asuransi maksimal 1 miliar, sakit kritis stadium akhir 1 miliar, ini karena 1 miliar atau sisa kalau ada tadi sakit kritis stadium awal, meninggal dunia 1 miliar atau sisa, plus nilai tunai ya kalau plan plus ya, dan hidup setelah usia 85 1 miliar atau sisa. Sisa ini adalah nilai sisa santunan asuransi apabila ada pembayaran sakit kritis stadium awal. Nah kalau plan basic bedanya kan tidak ada manfaat jatuh tempo, itu aja. Tapi kalau menurut saya ya teman-teman, basic juga sebenarnya duitnya pasti keluar. Siapa sih yang sekarang yang meninggal di atas usia 120? Tadi Kak Arini tuh dari di awal tuh udah bilang ya, siapa ya usia harapan hidup rata-rata berapa? Ada yang bilang 75, 70, 65. Rasulullah sendiri kan Allah 63 ya. Jadi kalau 75 itu udah banyak ininya deh, udah banyak kelebihannya, bonusnya. Nah, kalau menurut saya sih plan basic juga ini udah bagus banget. Coba ini pasti keluar. Kan kita insya Allah ya, jarang deh yang meninggal di usia lebih dari 120 gitu kan. Nah, saya bilang ke nasabah saya kemarin tuh, akhirnya dia ngambil PCA Plus gitu kan. Bapak Ibu, PCA Plus pertama itu berfungsi sebagai perlindungan penghasilan.
memberikan dana likuid yang ditransfer langsung ke rekening pemegang polis ketika didiagnosa salah satu penyakit kritis mulai dari stadium awal. Jadi ini tuh dari stadium awal aja udah dibayar gitu kan, yang tertera sesuai kriteria polis. Teman-teman ingat ya, kita harus share sesuai kriteria polis. Jangan sampai, dan hebatnya ya, kriteria polisnya Prudential itu banyak nasabah saya yang kena infark aja. Saya ngelihat ini orang kayaknya nggak sakit kritis tapi bisa keluar loh miliaran. Jadi teman-teman harus belajar yuk, kita mengetahui. Jadi banyak di sana itu, atau kita sendiri yang bilang, aduh kayaknya artinya kalau misalnya sakit kritis tuh orangnya udah mau mati di ICU, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Teman-teman yuk sama-sama belajar apa tuh kriteria sakit kritis polis Prudential. Itu luar biasa banget, apalagi ini mulai dari stadium awal loh. Kita harus belajar, dan PCA ini dari stadium awal udah di cover gitu kan. Bisa dipakai sebagai pengganti income. Tadi kita sama-sama tahu ya Bapak Ibu ya, kalau fenomena iceberg seperti apa yang mungkin hilang karena dalam masa pengobatan pemulihan. Selain itu juga dapat di cover untuk biaya-biaya yang tidak tercover asuransi kesehatan. Misalnya kayak nasabah saya, ini kan aku udah 90 hari nih, gimana obat-obatannya ini setahun loh, aku harus obat jantung. Saya bilang, kan kamu punya PKKS, pakai uang itu. Oh iya ya gitu. Jadi ini bisa pendamping asuransi kesehatan. Yang kedua, PCA sebagai tambahan dana waris atau legacy. Jadi memberikan dana likuid yang ditransfer ke rekening penerima manfaat yang dicantumkan pada pengajuan polis ketika tertanggung meninggal dunia. Mana yang lebih dulu terjadi dengan sakit kritis, yang bisa dipakai oleh keluarga tertanggung sebagai pengganti income yang hilang, dan bisa dipakai untuk membiayai biaya transfer aset. Kalau banyak asetnya ya teman-teman ya, itu biaya BPHT, BPPH, notaris, apalagi kalau ada sengketa itu gede banget. Bisa jadi pendamping distribusi waris. Kalau misalnya bisa jadi solusi kalau untuk faraidnya, bisa membayar hutang yang ditinggalkan, biaya hidup keluarga dan yang ditinggalkan, dan seterusnya. Ini sudah masuk ke stage distribusi kekayaan. Jadi selain di manajemen resiko, dia langsung juga bisa jadi stage distribusi kekayaan. Yang ketiga, PCA sebagai tambahan dana pensiun retirement fund, dan memberikan dana likuid sesuai nilai santunan asuransi setara pengembangan deposito dengan bunga majemuk. Teman-teman, nanti saya kasih caranya. Teman-teman kalau misalnya saya mau di deposito aja gitu, teman-teman bisa fight ya, bisa kasih lihat dengan konsep minta pakai PCA itu setara berapa gitu kan. Money works for you dengan modal minimal tapi memberikan hasil maksimal. Kalau untuk plan plus ada stage dana pensiun dan tujuan keuangan masa depannya. Nah ini saya kasih caranya teman-teman. Jadi kalau tadi kita lihat ya, ini contohnya usia 35. Tadi kan kita sama-sama tahu dia ikutan 10 tahun, 35 juta, berarti selama 10 tahun itu dia ikutan 35 sampai usia 45, berarti 350 juta. Kita anggap aja dia modalnya 350 juta. Present, teman-teman masukin ke present value. Jadi dia setorannya berapa, masukkan ke present value. Terus teman-teman masukkan ke future value, tergantung ini present value itu adalah nanti total setoran yang dia setor, dan itu present value. Terus nanti teman-teman masukkan santunan asuransinya di future value. Tapi ingat harus pakai negatif. Karena kalau kita ngomong financial calculator tidak bisa dua-duanya positif. Kalau dua-duanya positif, error, nggak akan keluar. Teman-teman masukkan di future value itu santunan asuransinya. Karena ini contohnya santunan asuransinya itu 1 miliar, maka future value-nya minus 1 miliar. Masukkan periodenya. Kan ini contohnya yang 35 ya teman-teman. 35 setor sampai usia 45. Dari usia 45 sampai usia 85 berarti periodenya 40 tahun. Jadi teman-teman nanti masukkan di periodenya ini berapa tahun sih dari terakhir dia setor sampai usia uangnya keluar sesuai dengan santunannya. Kalau misalnya ini contohnya dia tadi ikutan usia 35 sampai usia 45, berarti kan dari usia 45 ke 85 nanti uang santunannya keluar itu 1 miliar, 40 tahun kan. Masukkan itunya di periods dan compoundingnya di annually. Teman-teman bisa nanti hitung sendiri. Nah, baru teman-teman pencet rate-nya. Dan akan keluar, ini contohnya rate-nya di setara 2,7%. Dengan menggunakan bukan bunga flat tapi compounding interest. Apa sih compounding interest? Bunga berbunga. Jadi kalau misalnya
Bapak Ibu semuanya ya ke sini ya. Cuman kita kalau bicara konsep time value of money, Bapak Ibu tentunya taruh di deposito kan pengennya aman gitu kan. Pengennya uang ini akan menjadi sesuatu nanti. Misalnya untuk Bapak Ibu apa sih istilahnya? Wariskan untuk keluarga Bapak Ibu gitu kan. Tapi saya nggak minta semuanya Bapak Ibu. Yuk kita geser sedikit ke PCA. Kita bandingin yuk. Kalau di deposito sama di PCA. Di PCA ini setara dengan 2,7% compounding interest tanpa pajak 20%. Sedangkan teman-teman boleh cek di Google, BCA dan Bank Mandiri itu bunganya di atas 100 juta tuh cuman 2 sampai 2,5%. Ya. Jadi itu belum dipotong pajak teman-teman. Jadi kalau kita mau ngomong maunya di deposito, kita bisa langsung sama nasabah teman-teman, Pak Bu saya nggak minta deposito Bapak Ibu semuanya, tapi kalau Bapak Ibu alihkan sedikit aja, setengahnya aja, seperempat, kalau dia misalnya punya miliaran, Pak Bu nggak usah misalnya semuanya ya, 1 miliar aja kita di PCA gini, yuk kita hitung ini tuh akan ngasih sebenarnya berapa sih imbal hasilnya buat Bapak Ibu gitu kan. Di sini di PCA Bapak Ibu selain nantinya pasti keluar dengan itu dengan rate sekian, dari awal dari dia polisnya terbit Bapak Ibu udah dijaga dengan santunan. Kalau di deposito kan enggak. Bapak Ibu dari 90 hari Bapak Ibu sudah dijaga dari stadium sakit ke stadium awal. Jadi saya nggak minta deposito Bapak Ibu semuanya. Yuk maksudnya saya bandingkan. Kalau misalnya dibilang saya maunya sukanya deposito, saya mah sukanya ini gitu kan. Kita bisa fight loh dengan konsep time value of money itu. Masukkan ke present value, future value, periodenya nanti berapa, compoundingnya kita ambil annually. Kalau untuk end beginning nggak ada pengaruh ya, karena kita tidak ada PMT. Nanti kita bisa cek annual rate-nya. Nah, kalau misalnya dia ikutan di usia, makanya saya bilang, kita jual bukan hanya fokus kita pencari nafkah. Kalau ini jualnya kita di usia 15 tahun, ini bisa 3,2%. Saya udah cek itunya ya. Teman-teman boleh cek sendiri deh. Oke? Dan yang keempat, PCA sebagai aset bebas pajak. Gitu kan, ini udah sama-sama tahu ya, ada pasal 4 ayat 3 huruf E Undang-Undang nomor 7 2021 harmonisasi peraturan perpajakan. Tapi ingat, teman-teman juga harus edukasi klien-klien teman-teman, ini harus dilaporkan di SPT, karena kalau tidak dilaporkan di SPT itu akan berpotensi akan tetap dicek sama pajak ya. Dan untuk nilai tunai, kalau misalnya nanti di usia 85, alhamdulillah nih orang masih hidup, kita keluar 1 miliarnya terhadap dari misalnya tadi 350 juta ya, berarti kan ada sisa 650 something gitu kan, terhadap itunya tetap akan kena pajak ya, itu karena itu ada pengembangannya. Tapi kalau untuk santunannya, kalau dia sakit kritis segala macam, itu tidak kena gitu. Terus yang kelima, PCA sebagai ibadah. Kemarin saya kan udah share tuh ya, mereka ada yang ngomong gini, aduh Teh Alti usia 85 mah keluar 1 miliarnya buat apa gitu kan. Saya bilang gitu, Bapak Ibu kalau usia 85 kita biasanya orientasinya kemana ya, akhirat. Atau dia bilang saya mah udah gak kepikiran lagi ya buat kemana, jalan-jalan, buat tambah dana pensiun, udah banyak kan berdoa sama Allah. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu dapat 1 miliar di usia 85, orientasinya buat akhirat, Bapak Ibu bisa taruh itu 1 miliar, tinggal datang ke pesantren, tinggal datang misalnya kalau misalnya yang non muslim ya, misalnya ke lembaga sosial, ke gereja, ke masjid segala macam gitu kan. Nah, kalau misalnya qadarullah kita udah meninggal dunia, ini kan bisa diwakafin gitu kan, 45% dari untuk santunan asuransinya. Jadi bisa dipakai juga sebagai ibadah gitu kan. Apalagi dengan konsep dana tabaruk prudential syariah, teman-teman kita lagi ngomong di sini ya. Saya lagi ngoceh di sini, teman-teman lagi ngelihat gitu kan. Ketika kita akad hibah, akad tabaruk, kita ikutan asuransi syariah. Kenapa sih harus asuransi syariah? Itu saya senang banget sama asuransi syariah. Saya tuh happy banget jadi tenaga pemasar asuransi syariah. Teman-teman potensi pahalanya setiap detik loh. Ketika saya ngomong di sini, teman-teman menyimak saya. Ketika teman-teman ngajakin orang untuk berasuransi syariah, ada yang meninggal, ada yang kena sakit kritis, ada yang masuk rumah sakit, ada yang janda-janda ditinggalkan suaminya, anak-anak yatim gitu. Teman-teman tuh Masya Allah ya, uang yang kita setorin sebagai dana tabaruk, teman-teman ngajakin orang, teman-teman ngebina tim sebesar itu pahalanya tiap detik ngalir. Karena kita lagi tidur, kita lagi uang itu akan jalan terus. Karena setiap menit mungkin orang masuk rumah sakit, setiap detik mungkin orang meninggal, setiap jam ada orang yang kena sakit kritis. Kalau kita berasuransi syariah, teman-teman,
Aduh, saya mah ya nggak ada. Terus saya suka ini ya, maaf ya kalau emosionalnya. Saya merasa kita ini sebagai tenaga pemasar ya, asuransi itu insya Allah loh bisnis dunia akhirat. Saya mengutip teman saya yang mungkin ada juga di webinarnya, Dr. Jati Sulastono, bisnis dunia akhirat. Jadi yuk semangat, makin banyak orang yang edukasi, insya Allah pahala kita makin besar ya. Nah, PCA juga memiliki potensi membantu lebih banyak klien existing. Jadi bukan hanya buat ini syariah, buat semua teman-teman yang jualan konvensional juga ya. Kan kemarin tuh aduh udah bingung ya, ini PCB-nya udah mentok nih gitu kan. Ini ya produk konvensionalnya udah mentok. Nah, teman-teman ada PCA, teman-teman kan ini agregasinya terpisah. Jadi teman-teman bisa jual lagi. Dan kalau misalnya kita yang seperti saya yang full syariah, yang kemarin mungkin lagi nunggu-nunggu nih ini PCB 88 syariah gitu kan, atau misalnya orang teman-teman yang di luar sana calon kliennya, aduh Bu Asti gitu kan, saya maunya yang minimal ada uang tunainya. Teman-teman, Prudential Syariah udah menyediakan loh gitu kan. Kita bisa memberikan alternatif produk dengan manfaat jatuh tempo sampai 100% santunan asuransi atau lebih, karena memakai akad hibah mu'alaqah bil al-syar. Jadi nilai tunainya memang tidak dijamin, tapi karena dengan akad hibah ini, kalaupun nilai tunainya misalnya kurang dari 100%, nanti Prudential Syariah akan memberikan hibah untuk mencukupkan jadi 100%-nya. Kalau nilai tunai tidak dijamin ya teman-teman ya, tapi dengan akad hibah mu'alaqah bil al-syar, insya Allah santunan tunainya tetap akan jadi 100%.